inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. A life in calling. Terima kasih tim PW. Siapa yang merasa diberkati oleh praise and worship-nya? Sekali lagi thank you. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Biarlah beberapa waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus urapi tempat ini. Engkau yang siapkan setiap hati daripada kami Tuhan, dan Kau juga berikan hamba-Mu hikmat untuk bisa menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Yang percaya sama-sama kita ucapkan amin. Ya. Tema kali ini masih sama, stepping into the promise, ya, melangkah di dalam janjinya. Janji, kita kalau ngomongin janji itu sifatnya itu masa depan. Janji itu adalah suatu harapan yang kita kasih ke orang. Waktu kita berjanji, artinya kita tuh kasih harapan ke orang lawan kita yang menerima janji itu, gitu ya. Itu janji. Janji itu adalah komitmen untuk yang akhirnya kita harus pertanggungjawabkan. Nah, itu janji. Jadi waktu kita berjanji ke seseorang, itu artinya kita kasih harapan ke orang itu. Artinya kita berkomitmen ke orang itu. Begitupun waktu ada orang berjanji kepada kita, artinya orang itu kasih harapan, gitu. Di dalam janji ada satu keterikatan, ada satu yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya mau nanya, siapa di sini yang pernah janjinya diingkari? Wah, hebat, nggak ada semua. Yang pernah mengingkari? Oke, ini lebih jujur. Gitu ya. Berarti ya puji Tuhan, selama ini meskipun diingkari tidak ada yang merasa diingkari. Haleluya. Gitu ya. Nah, dalam kenyataannya gitu ya, kita nggak bisa terlalu munafik atau gimana. Dalam kenyataannya banyak orang mengingkari janji. Yang paling gampang aja, janji ketemu jam berapa? Jam 3. Datangnya jam berapa? Jam 5. Itu pun sudah mengingkari janji yang kecil. Gitu ya. Banyak janji-janji yang orang-orang ingkari. Ada yang janji buat ke orang atau ke diri sendiri misalnya. Janji, saya mau kurusin badan, saya mau diet. Itu adalah janji yang tidak pernah ditepati biasanya ya, diet itu. Nah, terus atau misalnya, ya janji saya mau bayar utang. Tapi janjinya kapan? Terus udah gitu hilang gitu ya. Itu banyak janji-janji yang manusia bikin, yang manusia sendiri ingkari. Gara-gara ya mereka nggak sanggup untuk memegang janjinya itu sendiri gitu ya. Misalnya atau janji dalam pernikahan, akan setia sampai mati dalam suka dan duka. Ya dalam suka iya semua bisa, dalam duka ntar dulu gitu ya. Kalau emang janji itu selalu ditepati, nggak banyak perceraian di luar sana. Gitu. Banyak janji-janji yang manusia ungkapkan dan ingkari, yang akhirnya membuat kita skeptis sama janji itu. Waktu orang berjanji kita, oh ya whatever. Gitu. Kita nggak dengan mudah percaya apa yang namanya janji, gitu ya. Kita sudah terbiasa dengan janji ya udahlah sekedar janji aja. Tapi makna janji sendiri itu tuh udah nggak dalam. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu kalau sudah berjanji, dia akan tepati. Ya, kalau nggak percaya, janji Tuhan itu ada kurang lebih sekitar 7.000, 8.000 di Alkitab. Percaya ada segitu? Kalau yang nggak percaya silahkan baca Alkitab, catat semua janjinya, nanti kasih tahu saya ada berapa. Tolong dihitung, oke? Gitu. Nah, janji Tuhan segitu banyak dan sudah beribu-ribu tahun kepada setiap orang, kepada seluruh manusia di bumi, dan Tuhan tepati. Memang janji Tuhan itu ada yang
istilahnya buat semua, ada yang untuk pribadi masing-masing. Janji Tuhan itu ada yang untuk kita spesifik untuk Anda, spesifik untuk saya, spesifik untuk seseorang, gitu ya. Nah, dan yang itu pun Tuhan tidak lupa dengan ada berapa ratus juta jiwa di bumi ini, Tuhan tuh nggak lupa akan setiap janji ke setiap daripada kita, gitu ya. Nah, untuk pembacaan firman hari ini saya mau ngambil satu contoh tokoh Alkitab, yaitu Nuh. Mari kita buka di dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Saya akan bacakan secara singkat. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, Tuhan berjanji kepada Nuh, itu yang tadi saya bilang, itu spesifik. Tuhan berjanji kepada Nuh akan menyelamatkan keluarganya gitu. Tuhan berjanji kepada Abraham beda lagi, Tuhan berjanji kepada Yusuf, Daud beda lagi, kepada kita pun beda lagi. Nah, salah satu yang saya mau highlight, kalau emang Tuhan ingkar janji, kita semua mungkin sudah musnah. Kenapa? Di Kejadian 9 ayat 11, waktu habis banjir air bah, surut, terus Tuhan berjanji kepada Nuh. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak itu tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan lagi oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kebayangkan kalau Tuhan itu ingkar janji, ya mungkin datang lagi air bah, gitu ya. Apakah kehidupan dulu lebih baik dari kehidupan sekarang? Apakah kehidupan sekarang ini lebih baik dari zaman Nuh? Saya nggak tahu. Tapi yang kita lihat makin kesini, kehidupan di sini pun makin rusak ya, kita bisa bilang makin rusak. Bumi itu makin lama makin rusak. Kalau emang Tuhan itu ingkar janji, ya Tuhan kirim lagi aja air bah. Gitu ya. Nah, ini salah satu yang ya mungkin Tuhan juga mau kirim air bah, tapi dia sudah berjanji nggak akan kirim, makanya dia nggak kirim. Gitu ya. Nah, ini salah satu janji Tuhan yang dari sekian banyak janji Tuhan yang Tuhan tepati sampai sekarang. Nah, untuk kita bisa berjalan dengan tema ini, untuk kita bisa berjalan sesuai kepada janji Allah, atau untuk kita bisa meminta Allah untuk menggenapi janjinya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah janji Allahnya itu sendiri. Kita lagi ngomongin untuk kita bisa menggenapi janji Allah, yang harus kita lakukan adalah kita sendiri tahu janji Allah, gitu ya. Cara taunya gimana? Bacalah firman Tuhan. Janji Allah semua ada di sini. Bukan di tab saya.
ada di Alkitab gitu ya. Semua janji Tuhan ada di sana. Semua firman Tuhan itu adalah janji Tuhan. Yang tadi saya bilang di dalam Alkitab ada sekitar 7.000, 8.000 gitu ya. Nah, kita harus tahu sendiri yang tadi saya bilang, janji Allah itu ada spesifik untuk kita. Kenapa saya bisa bilang gitu? Kalau kita lagi sakit, kita butuh janji Allah tentang kesembuhan. Waktu kita lagi khawatir, kita butuh janji Allah tentang ketenangan. Betul ya? Jadi itu akan spesifik kepada kita, di janji mana yang mau kita pegang, janji mana yang mau kita cari, janji mana yang mau kita ambil gitu ya. Janji Allah ada di sana, janji Allah sudah ada, tinggal kita mau terima atau kita enggak. Nah, unsur kedua yang harus kita perhatikan untuk kita bisa menggenapi janji Allah adalah kita mempunyai iman. Kita percaya kepada Tuhan dengan iman. Begitupun dengan Nuh ya. Kalau Nuh kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 18, itu adalah janji Tuhan kepada Nuh, betul ya? Nah, dan Nuh itu mempunyai iman. Waktu Tuhan berjanji, waktu Tuhan berfirman dan berjanji kepada Nuh, Nuh percaya, oh ya oke Tuhan, bakal ada air bah, gue percaya. Gitu ya. Bakal ada air bah, saya percaya, terus saya harus gimana? Dengan mempercaya itu pun, itu Nuh sudah mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Akan janji Tuhan kalau dia akan menyelamatkan Nuh dan mengasih air bah. Kalau Nuh gak punya iman, dia gak akan percaya. Mungkin saat itu lagi terang benderang. Ya gak pernah ada kejadian air bah sebelumnya. Jadi ya mungkin mereka pun gak ngeh gitu ya air bah itu tuh apa. Tapi Nuh percaya dan ya sudah dia melakukan. Nah selain janji Tuhan, iman, yang satu lagi harus kita lakukan adalah perbuatan kita sendiri. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Di Ibrani 11 ayat 1. Setelah kita berbuat, kita melakukan perbuatan yang kita imani, yang harus kita lakukan satu lagi adalah mempunyai waktu ketekunan. Gitu ya. Ketekunan. Kalau kita lihat di sini, Nuh, bisa bantu ketekunan. Nah, Nuh itu di sini membikin bahtera. Itu membikin bahtera itu, kalau kita lihat saat itu nggak ada banjir dan bikinnya di atas gunung, itu nggak masuk akal. Betul ya, kita tahulah semua cerita Nuh. Tapi Nuh itu membangun sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia membangun exactly tepat yang kayak tadi kita lihat 300 hasta tingginya, 300 hasta lebarnya itu Nuh tetap membuat sesuai dengan itu. Nah, ketekunan yang Nuh punya di sini adalah dia membangun bahtera kurang lebih 100 tahun. Dan dalam 100 tahun itu saya ngebayangin dalam 100 tahun itu ya selama 100 tahun itu Nuh mungkin diolok-olok ya. Mana Nuh, air hujannya mana, ini udah 20 tahun kamu bilang bakal ada air hujan mana, kamu bikin bikin kapal di atas gunung tuh buat apa, mungkin diolok-olok gitu. Tapi Nuh itu bertekun. Kebayang kalau misalnya Nuh itu, udahlah capek Tuhan, ini saya udah nunggu nih 20-30 tahun kok gak ada air bahnya. Terus dia sudah aja stop bikin bahteranya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita tidak ada di sini, soalnya semua manusia musnah, gitu ya. Terima kasihlah ke Nuh karena dia bertekun. Akhirnya bahtera itu jadi. Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 36, mungkin nggak ada di sini, ada. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sama kayak Nuh tadi, waktu dia bertekun, Tuhan sudah berjanji akan menyelamatkan dia dan dia bertekun membuat bahteranya selama 100 tahun, akhirnya janji Allah digenapi. Air bah datang dan dia diselamatkan. Gitu ya. Nah, mungkin dari kita pun banyak yang merasa janji Tuhan gak digenapi nih. Kok mana? Tuhan berjanji kepada saya ini, berjanji kepada saya itu, tapi tidak digenapi. Yang saya mau note di sini adalah waktu kita dan waktu Tuhan itu beda. Tuhan punya waktu yang paling baik, Tuhan tahu yang paling baik waktunya untuk kita. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita bertekun.
Bertekun berbuat sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Bertekun berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya. Nah, soalnya iman itu urusan daging, ketekunan itu urusan perbuatan kita sendiri. Saya ada satu gambar ilustrasi. Nah, ini kalau kita lihat, ini udah pulang ya, udah pergi. Padahal dikit lagi dia berhasil. Tapi dia nggak tekun, ya cukup tekun. Tapi sampai sini dia udah mana nggak ada, dia pulang. Kira-kira kalau dia terus melanjutkan dia akan dapat nggak? Ya, begitupun dengan kita. Janji Tuhan, kita tahu di depan ada janji Tuhan. Kita mau terus kejar nggak janji Tuhan itu? Atau kita, udah Tuhan capek. Gitu. Contoh misalnya dalam mencari pasangan hidup. Yang masih single siapa? Suka pada nggak ngaku. Nah, dalam mencari pasangan hidup, Tuhan mana pasangan hidup saya, mana pasangan hidup saya. Kalau Tuhan berkata, sebentar belum waktunya, bersabarlah. Gitu ya. Tetaplah berdoa, tetaplah melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Kenapa sekarang belum dikasih? Ya mungkin Tuhan sedang mempersiapkan diri kita, sedang mempersiapkan pasangan kita untuk akhirnya nanti kita bisa bertemu dan married dan langgeng gitu ya, sampai maut memisahkan. Kalau misalnya kita nggak sabar, udahlah saya cari aja sembarangan gitu ya, di mana ya bisa langgeng, puji Tuhan. Kalau nggak bisa jangan nyalahin Tuhan. Banyak dari kita soalnya gara-gara kita nggak tekun, akhirnya kita yang nyalahin Tuhan. Tuhan mana janjinya? Tuhan bohong, Tuhan ingkar janji. Tuhan bukan ingkar janji, waktunya saja belum, gitu ya. Karena Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk kita. Nah, tadi kan ada 3 unsur ya. Saya mau bahas kalau misalnya cuma 3 unsur itu tidak dilengkapi, ada kurang 1, itu apa yang akan terjadi? Nah, kalau misalnya kita cuma punya janji Tuhan dan iman, kita percaya akan janji Tuhan, tapi kita tidak melakukan, gitu ya. Ya, akankah janji Tuhan itu digenapi? Gitu. Kita cuman percaya, ya saya percaya, tapi saya diam aja. Saya tidak melakukan firman-Nya. Saya cuman, ya Tuhan saya percaya akan ada janji Tuhan, tapi ya diam saja. Contoh, ada makanan di luar, nanti ada konsumsikan ya biasa. Kita percaya, ya gereja Citylink menjanjikan ada makanan di luar. Iya saya percaya, tapi saya di rumah, saya nggak mau ke gereja datang. Kira-kira dapat nggak makanan itu? Makanannya ada? Ada. Kita percaya makanan itu ada. Tapi kita nggak dapat. Makanya kalau hanya punya janji Tuhan dan iman tanpa perbuatan, ya maaf, mungkin janji Tuhan pun tidak akan tergenapi. Mungkin dia tergenapi sedikit lah gitu ya. Tapi yang benar-benarnya gak tergenapi. Misalnya kita sakit, Tuhan saya percaya engkau akan menyembuhkan, bilur-bilurmu menyembuhkan. Tapi disuruh minum obat, gak mau. Lagi sakit tetap masih makan yang berminyak-minyak, yang berlemak-lemak gitu ya. Suruh istirahat gak mau. Kira-kira akan sembuh gak? Saya percaya bilur Tuhan akan menyembuhkan. Tapi harus ada action dari kita yang untuk melengkapi itu semua. Ada part yang harus kita lakukan. Makanya tema bulan ini tuh bagus. Stepping. Artinya melangkah. Bukannya kita diem. Kalau kita diem, janji Tuhan ada? Ya ada. Tapi waktu kita melangkah, kita ambil janji Tuhan itu. Dan kita percaya. Oke? Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita cuma punya janji Tuhan dan ketekunan. Tapi kita gak punya iman. Ini yang tadi saya bilang soal pasangan hidup. Capek udah. Saya udah menunggu-nunggu tapi gak ada janji Tuhan yang ini. Sekali dikasih goncangan sedikit karena kita gak percaya sama janji Tuhan. Kita akan goyah. Akhirnya kita cari yang kelihatan saja. Gak punya iman berarti kita gak percaya dengan janji Tuhan. Kita tahu ada janji Tuhan, tahu. Ada ketekunan, ada. Tapi ya kita gak percaya. Gitu ya. Itu pun
janji Tuhan belum tentu bisa digenapi. Sebelum digenapi, biasanya waktu ada goncangan besar kita udah jatuh. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gitu ya. Dasar iman percaya kita akan janji Tuhan, itu iman. Kalau nggak ada iman, kita nggak ada dasar, gampang tergoyahkan. Nah, sekarang satu faktor lagi. Kalau kita hanya mempunyai iman dan ketekunan, kita akan melangkah tanpa tujuan. Ya, yang kita mau achieve itu kan janji Tuhan. Lah janji Tuhan yang nggak kita punya, ya terus kita mau ngapain? Itu iman kita iman kemana? Ketekunan kita ketekunan kemana? Gitu ya. Jadi nggak bisa tiga faktor ini kalau dihilangkan satu itu tidak akan terjadi penggenapan di dalam janji Tuhan. Ada hal sisi rohani yaitu iman yang harus kita bangun untuk kita bisa percaya akan janji Tuhan, untuk kita bisa mengerti akan janji Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan ada ketekunan, perbuatan yang harus kita lakukan terus menerus. Namanya ketekunan itu terus menerus, bukan sekali, terus sudah, itu bukan ketekunan. Ketekunan itu artinya apapun yang terjadi kita terus berjalan. Kayak yang tadi, gambar tadi ya, mau ada apapun orang itu terus menggali. Gitu. Itu namanya ketekunan. Kalau cuman sekali itu nggak mungkin ketemu. Itu yang harus kita punya untuk kita bisa mencapai janji Tuhan. Nah, coba cek. Nah, ini kalau kita lihat yang kecil ini nih, yang kecil ini. Ini adalah irisan dari ketiganya. Jadi waktu kita ada ketiganya, baru janji Tuhan bisa digenapi. Irisan ini akan menjadi besar ketika iman kita dan ketekunan kita bisa menyeimbangi janji Tuhan, itu akan secara keseluruhan menjadi satu irisan lingkaran besar. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menerima janji Tuhan, mau kita minta penggenapan dari janji Tuhan, perbesarlah iman dan ketekunan kita di dalam menerima janji Tuhan. Nah, oke, ini saya akan tutup gitu. Tadinya saya mau bahas janji Tuhan, cuman ada 8.000, nggak mungkin kita bahas satu-satu. Jadi udah saya akan tutup dengan ilustrasi terakhir. Nah ini, kali ini saya nggak bawa barang, saya bawa gambar aja. Ini ada yang tahu ini kue. Ini tuh kue siapa namanya? Olaf ya, ini kue. Kita ilustrasikan dengan kue ini. Saya ketika mau beli kue gitu ya, atau jangan mau beli deh, ketika saya mau bikin kue, saya melihat contohnya di internet misalnya, cari bahan-bahannya di internet gitu ya. Kue itu udah ada. Kue itu udah ada di sana, contohnya udah ada gitu ya. Dengan segala ingredient, dengan segala peralatan yang sudah disiapkan, udah dikasih tahu, saya percaya kalau saya bisa bikin. Ya. Nah, tapi ketika saya saya cuma sekedar lihat, baca, tidak saya lakukan, jadi enggak kuenya? Enggak. Atau ya udah saya bikin, saya lihat kuenya, terus saya cuman lakukan, tapi saya enggak lihat ingredientnya, saya enggak yakin nih saya bisa jadi kue atau enggak, jadi enggak kuenya? Atau saya cuman tahu ingredient, saya nggak tahu bentuk. Saya cuman punya nih tepung dan kawan-kawannya, telur segala. Terus saya juga, udahlah saya ada niatan untuk membikin. Kira-kira bakal jadi bentuk gini nggak? Yang akan jadi adalah bentuknya kayak begini biasanya. Nah, ini waktu kita tidak punya ketiganya secara lengkap, jadi kuenya jadi, bentuknya apa nggak tahu, gitu ya. Nah itulah gitu ya. Nah ya dari ilustrasi ini kita lihat gitu. Untuk ngebikin kue aja kita perlu yang namanya istilahnya yang kita perlu yang namanya tujuan. Kita perlu yang namanya manual book. Dan kita perlu yang namanya aksi dari kita. Pemusik boleh naik?
keyboard aja ding. Ya gitu. Nah itu jadinya hari ini gitu ya. Saya harap untuk kita bisa terus mengingat akan janji Tuhan. Kita carilah janji Tuhan itu di mana. Carilah di dalam firman Tuhan, carilah kalau misalnya kita malas baca, ikutilah grup Mas Will yang ada grup baca Alkitab sama-sama. Carilah komunitas Kristen yang untuk bisa saling mengingatkan, saling membantu. Carilah I care untuk kita kalau ada masalah kita juga bisa sharing sama mereka gitu ya untuk bisa. Carilah janji Tuhan dari dimanapun di dalam Alkitab, di firman Tuhan. Kalau misalnya malas baca, bacalah buku, dengarkanlah para khotbah-khotbah atau lihatlah orang-orang yang sudah menerima janji Allah gitu ya. Apakah kita nggak percaya ke Nuh? Apakah kita nggak percaya ke Abraham? Apakah kita tuh nggak percaya kepada tokoh-tokoh Alkitab? Dia semua mereka sudah menyaksikan dan mereka semua sudah merasakan janji Tuhan ditepati. Kita masih nggak percaya. Ini udah bukti nyata kalau selama ini janji Tuhan selalu ditepati. Dan kita bisa dengar dari kesaksian orang-orang yang sudah mendapatkan janji Tuhan. Dan sekali lagi, kenapa mereka bisa mendapatkan janji Tuhan? Karena mereka punya iman. Mereka percaya akan janji Tuhan. Dan mereka tetap bertekun gitu ya. Waktu Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan gitu ya. Datanglah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau kita nggak datang, gimana Tuhan mau tepati janjinya itu? Gitu. Waktu kita datang, Tuhan ini beban saya kasih kepada kamu, berikan saya kekuatan, berikan saya damai sejahtera, gitu ya. Itu Tuhan akan gantikan dengan kelegaan, gitu ya. Waktu kita khawatir, gitu ya, dengan masalah apapun lah, masalah di sekarang hidup lebih berat, masalah apapun. Waktu Tuhan berbilang, jangan kamu khawatir burung di udara dia pelihara. Percayalah gitu ya. Itu burung, bunga bakung di padang itu enggak pusing dengan kehidupan mereka. Tapi hidup semua tuh, ya kan? Apalagi kita anaknya gitu. Kok kita tuh begitu meragukan Tuhan. Kenapa? Gara-gara janji kita banyak diingkari. Saya mau mengajak saudara kita semua untuk kita bisa melihat jangan samakan Tuhan dengan manusia. Jangan samakan janji manusia dengan janji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, percayalah gitu ya. Punyalah iman dan teruslah bertekun. Tunggu. Sampai akhirnya kita mempunyai satu bulatan yang besar. Antara janji Tuhan, iman dan ketekunan itu menjadi satu. Maka akhirnya seluruh janji Tuhan akan bisa kita genapi, akan bisa digenapi dan kita akan bisa merasakan janji Tuhan. Sekali lagi untuk yang ada masalah atau apa, carilah di sini solusinya. Janji Tuhan sangat banyak di sini, gitu ya. Janji Tuhan sangat banyak dan untuk kita bisa mempunyai iman dan ketekunan yang harus kita lakukan adalah kita takut akan Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan, kita percaya dengan Tuhan dan kita akan memiliki ketekunan. Sekian pemberitaan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biarlah Engkau ajar kami semua Tuhan untuk kami bisa mempunyai iman yang lebih besar lagi kepadamu Tuhan. Untuk kami bisa terus bertekun dan bertahan Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa berjalan bersama Engkau, untuk kami bisa terus bertekun melaksanakan perintah firman-firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan suatu saat janji-Mu sudah tergenapi dan janji-Mu akan tergenapi Tuhan. Untuk setiap daripada kita gitu. Apabila kita memiliki masalah atau Tuhan punya janji sama kita gitu. Pegang janji itu erat-erat dan imani janji itu bahwa